Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perikop Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan perihal ucapan syukur Yesus yang ditujukan kepada Bapanya di surga. Yesus bersyukur kepada Bapa di surga yang telah menampakkan kepada murid-muridnya kebijaksanaan dan pengetahuan tentang Allah. Ada dua hal yang disoroti Yesus dalam doa syukurnya itu. Pertama, doa itu dengan jelas menegaskan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa dan Tuhan langit dan bumi. Ia adalah pencipta dan pemimpin atas segala yang tercipta, yang pertama dari segala sesuatu dan otoritas transenden, dan sekaligus maha baik dan penuh kasih sayang atas semua putra dan putrinya. Selanjutnya, doa itu juga mengandung suatu peringatan keras tentang kesombongan yang dapat menjauhkan kita dari cinta dan pengetahuan tentang Allah. Kesombongan intelektual, kedinginan hati, dan kebekuan kehendak akan menghalangi Allah dan kerajaannya bagi diri dan hidup kita. Kesombongan adalah akar dari segala perbuatan jahat dan sangat kuat pengaruhnya karena menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kesombongan pertama-tama menaklukkan hati, membuat hati menjadi dingin dan acuh tak acuh kepada Allah. Ia juga menutup pikiran akan kebenaran dan kebijaksanaan Allah bagi kehidupan kita. What is pride? It is the inordinate love of oneself at the expense of others and the exaggerated estimation of one's own learning and importance. Yesus mempertentangkan kesombongan intelektual dengan kepolosan dan kerendahan hati seorang anak kecil. Kerendahan hati itu ibarat seorang anak kecil yang melihat dengan jujur tanpa berpura-pura, yang mengakui ketergantungannya dan kepercayaan seutuhnya kepada seorang yang lebih besar, bijak, dan dapat dipercaya. Orang yang rendah hati hanya mencari satu hal, yakni kebaikan umum atau kebaikan tertinggi yang adalah Allah sendiri. Sebagaimana kesombongan merupakan akar segala dosa dan kejahatan, demikian kerendahan hati merupakan lahan di mana rahmat Allah berakar. Hanya orang yang rendah hati yang dapat menerima kebijaksanaan dan pemahaman tentang Allah dan
jalan-jalannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah revelasi sempurna Allah. Salah satu kebenaran terbesar dari iman Kristen yakni bahwa kita dapat mengenal dan mengetahui Allah yang hidup. Pengenalan kita tentang Allah tidak saja dibatasi oleh pengetahuan sesuatu tentang Allah, tetapi kita dapat mengenal Allah secara pribadi. Esensi Kristiani adalah pengenalan akan Allah sebagai Bapa. Yesus memungkinkan masing-masing kita mengenal Allah sebagai Bapa. Melihat Yesus sama seperti melihat Bapa. Dalam Yesus, kita melihat kesempurnaan cinta Allah, Allah yang memelihara kita secara intensif dan yang mencintai kita hingga rela mempertaruhkan hidupnya sendiri bagi kita di atas kayu salib. Singkatnya, Yesus adalah revelasi Allah, Allah yang mencintai kita secara total, tanpa syarat dan sempurna. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau berkenan mewahyukan diri kepada kami, asal hati dan budi kami terbuka sebagaimana anak-anak. Kami mohon, ajarilah kami memahami Engkau dan tahu bersyukur atas segala anugerah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.